Oke, selamat datang di Sambar. Sambar saling bertumbuh. Asik. Nah, kita mau bahas apa nih, Om Rio nih? Nah, sebelum masuk ke pembahasan ada yang beda nih. Oh iya, nambah ya. Iya, ini sebenarnya bukan tamu. Oh iya, Bukan ini bintang tamu. ini pertambahan member. Baru menang undian jadi masuk sebagai member. Makasih Sambar. loh. Siapa nih namanya nih? Oke teman-teman Samber ya, perkenalkan nama gue Lutfi. Jadi sebenarnya gue udah lama pengen gabung, cuman memang kebetulan baru dapat waktunya ya hari ini. Udah lama yang gabung. Udah lama. Baru minggu lalu mulai. Jadi. Ya begitulah. Pengen podcast. Iya pengen ya. podcast, cuman mungkin belum dapat wadah yang tepat. Oke. Dan sekarang kan ya dapat lah teman-teman ya. Belum tepat banget nih. Iya, kayaknya waktunya ada tapi orangnya nggak ada yang mau gitu kan. Oke. Gitu. Gimana kita nih? Gimana Om tadi Om? Kita langsung masuk. Bahas apa tuh tadi tuh? Kita mau bahas soal ya nyambung yang kemarin soal hubungan tentang anak sama orang tua, tapi dari kali ini dari sudut gimana sih caranya ngajarin anak akademik yang baik buat anak-anak kita, anak kandung atau misalkan anak didik kita sendiri kayak gitu. Seringkali kan yang jadi permasalahan itu dia nulisnya kok nggak bisa, matematika kok nggak bisa, berhitung kok nggak bisa, membaca kok nggak bisa, yang kaitannya secara umum itu akademiknya. Kira-kira apa sih sebenarnya cara belajar yang efektif buat akademik kayak gitu? Kalau dari sisi kalian, siapa nih yang mau pertama ngomong nih? Oh, film mungkin kali ya. Ya kadang kan di masyarakat umum ya gitu kayak berpendapat bahwa kayak kepintaran anak anak bisa mendapatkan nilai bagus, mereka tuh rata-rata masyarakat umum beranggapan bahwa itu hanya dari si kepintaran dari si anaknya aja, dari dari otaknya si anak aja yang emang dia udah pintar kayak gitu. Dan untuk ditingkatin kepintarannya seringkali diajarkan kayak berhitung dari umur sejak dini sekali kayak gitu. Dari umur 3 tahun, 4 tahun udah disuruh belajar angka betul. kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau saya sih sebagai terapis sensor integrasi, justru sebenarnya untuk mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan IQ yang baik itu sebenarnya bukan cuma dari pintaran si anak aja kayak gitu. Tapi kita harus mengembangkan dari sisi sensoriknya ini juga nih kayak gitu. Dari sisi sensoriknya justru kalau kita mau ningkatin kepintaran anak nantinya, IQ-nya anak nanti kalau dia udah masa sekolah, itu justru itu kita kuatin dari sisi sensoriknya kayak gitu. Karena dari sisi sensoriknya yang baik, otomatis nanti fokus akan panjang, atensi akan panjang, dia akan lebih betah duduk lama, dia akan lebih betah memperhatikan gurunya, dia akan lebih betah untuk belajar kayak gitu. Nah, jadinya apa ketika dia lebih betah, dia lebih nyaman, dia lebih fokus seperti itu, nantinya si anak dapatnya nilai bagus kayak gitu. Jadi ya itu tadi sih, justru seringkali kita salah kaprah gitu di umur sejak dini malah belajar angka, padahal di umur sejak dini sampai dia umur 6 tahun tuh golden age banget tuh untuk ngembangin si sensoriknya gitu. Jadi sampai umur 6 tahun tuh perkembangan sensorik tuh sangat cepet banget gitu, sangat kencang sekali gitu. Walaupun memang makin mendekati tua kayak gitu akan semakin lambat kayak gitu. Tapi tetap si sensorik itu tetap bisa terus berkembang kayak gitu, walaupun memang makin lama makin lambat sih perkembangannya sih kayak gitu. Itu. Jadi kayak ya kalau dari umur sejak dini kayak gitu bisa lebih banyak untuk kayak permainan-permainan kayak gitu, permainan-permainan indra-indra kayak gitu. Ya kayak berenang, kayak main ayunan kayak gitu. Justru itu yang lebih baik untuk perkembangan si anak saat itu kayak gitu. Oke. Mungkin ada beberapa mungkin juga yang belum tahu yang sistem sensori, karena kan balik lagi kan sistem sensori itu nggak sesuatu yang familiar kayak gitu. Betul. Mungkin bisa ada Vi mau jelasin soal sederhananya mungkin berdasarkan kasus.
Nah, ini aku coba mau nambahin juga yang tadi Om Afi bilang ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bersinggungan topik ya dengan permasalahan sensorik itu memang gak jauh-jauh dari tahap perkembangan anak-anak kan. Jadi ya tadi Om Afi bilang kan juga singgung ada usia golden age-nya anak tuh. Maka anak-anak itu juga punya target apa aja nih setiap tahunnya harus dicapai gitu. Terkadang tuh yang menjadi stigma masyarakat umum tuh yang mereka kejar itu hanya yang tadi ya dari ranah akademik, karena budaya kita tuh memandang bahwa anak yang pintar itu mungkin condong lebih memiliki memiliki daya tarik yang berbeda lah untuk ya orang-orang lain seperti itu. Nah, jadi memang yang perlu diingat atau digarisbawahi bahwa memang selain kita mungkin mengejar masalah sensorik itu kan terlalu spesifik ya, mungkin buat orang-orang om, tapi mungkin bisa lebih cari tahu, mungkin lebih melihat tahap proses perkembangan sih di setiap tahun. Karena memang dari apa yang kita pelajari itu di sini kita juga selain mengajar S itu juga nanti mengacu pada mengajar tadi sih perkembangan anak. Misalkan anak setahun itu harus bisa apa sih? Misalkan harus bisa berjalan, harus bisa mengucap satu kata, misalnya seperti itu. Nah, itu tuh juga harus diperhatikan gitu. Jadi memang usia golden age anak-anak itu tuh 1 sampai 4 tahun tuh memang usia bermain. Terkadang yang kita lupa tuh bahwa ya permainan yang kita lihat dari yang anak-anak mungkin kelihatannya kasar, mainan lari-larian, terus ya istilahnya tuh bisa melukai atau mencederai fisik lah. Tapi terkadang itu memang salah satu proses perkembangan yang harus anak kejar gitu. Justru kan dengan mereka jatuh, dengan mereka nantinya mendapatkan pengalaman tersebut kan otomatis anak akan lebih menyadari, oh ini rasanya sakit. Nah, itulah yang sebenarnya lebih didetailkan nanti pada pembagian sensoriknya. Nah, untuk tadi memang sensorik itu sebenarnya secara gampangnya Om ya. Jadi lebih ke kalau kita nyebut itu panca indera, gampangnya kan. Kita kenal ada 5 indera kan, ada mata, hidung ya, telinga, apalagi gitu. Ya pokoknya pengecap seperti itu, terus ada penciuman ya, ada 5 panca indera. Cuman kalau sensorik itu nanti ada lagi tuh tambahan-tambahannya yang mendetail. Contoh, kita tuh nyebutnya tuh proprioseptif, itu lebih dalamnya tuh intinya tentang pengaturan gerak tubuh nih keseluruhan. Terus ada vestibular. Nah, vestibular itu lebih mengarah nantinya tuh pada aspek keseimbangan tubuh seperti itu. Lalu ada juga ya Om ya, namanya interoceptor ya, yang terakhir ya, interocepsi tuh lebih ke nantinya tuh kontrol kita akan buang air besar, lapar, haus, yang seperti itu sih. Jadi intinya sensorik ini ya sama seperti yang kita kenal, cuman nantinya tuh ada beberapa hal kecil tadi tuh yang sebenarnya tuh juga merupakan salah satu aspek yang mungkin kurang awam tahu, seperti itu sih gitu Om. Misalkan kalau langsung ke contohnya, misalkan anak berjalan, sebenarnya berarti sistem panca indera yang terjadi seperti apa? Kalau misalkan ada gangguan sistem panca indera, maka hasilnya jadi seperti apa anak yang proses berjalan itu? Maksudnya biar kebayang, maksudnya seberapa penting sih sebenarnya sistem indera itu atau sensori itu? Gimana Om Afi? Oke, jadi sebenarnya sangat berpengaruh sekali, karena ya kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap hal yang kita lakukan gitu ya, pergerakan kita berjalan, nanti kita sudah dewasa, kita menulis, kita makan, minum, semua itu kan melibatkan koordinasi. Makanya di sini kita berdua, saya dan Om Afi itu merupakan terapi sensori integrasi kan, yang dimana memang secara harfiahnya sensori itu harus bisa diintegrasikan satu sama lain, karena nggak bisa salah satu sensori itu bekerja secara aktif sedangkan yang lain tidak, karena pasti akan mempengaruhi sekali. Contohnya ketika kita bermain sepak bola, kita bermain sepak bola, kita harus ya istilahnya membawa bola dari sisi kita ke sisi lawan. Itu kan otomatis kita harus membutuhkan kemampuan visual yang baik untuk melihat setiap tempat orang itu berada kan, untuk kita misalkan yang menghindari, kita bisa lebih memprediksi atau membuat strategi gitu kan. Terus dari pendengaran juga ya, ketika ada teman kita main terus manggil kita, oper bolanya, nah kita kan juga harus dengar kan. Jadi terus untuk membawa bola itu kita butuh gerak, jadi kita harus matang gitu. Ketika salah satunya nggak berfungsi, maksudnya seperti itu, ya bakal akan terganggu juga dalam proses permainan tersebut pastinya. Gitu. Aku tambahin juga sih. Jadi kan istilah sensorik itu dia juga itu tadi kayak misalkan keseimbangan. Itu kan dia kan ketika anak belajar untuk berdiri kan, si keseimbangan itu sangat digunakan sekali gitu. Jadi
si sensorik yang baik ini membuat dia merasa nyaman untuk berdiri. Si sensorik ini juga dia memberikan informasi-informasi terkait bahwa dia sudah berada di situasi yang stabil seperti itu. Terus juga walaupun itu namanya sensorik sentuh kayak gitu, sensorik taktil, tapi itu juga membantu si keseimbangan juga kayak gitu. Jadi dengan dia merasakan tembok, merasakan lantai seperti itu, dia kan menjadi dia tahu nih ini benda yang bisa saya pegang, saya injak kayak gitu, atau benda ini tidak licin, ataupun juga misalnya lagi berjalan di rerumputan, itu kan menjadi challenge juga tuh ketika si anak itu merasa nggak nyaman dengan sentuhan kasar pada si rumputnya itu. Jadi itu sih salah satunya, dan memang ini saling integrasi ya. Jadi memang saling berintegrasi nih antara satu sama lain kayak gitu, kayak dari sisi sisi keseimbangan sama sisi sentuh pun juga dia bisa saling berintegrasi. Jadi dari sisi sentuh ya itu tadi merasakan oh ini teksturnya stabil, atau tadi sih teksturnya padat kayak gitu. Oh berarti secara keseimbangan akan lebih mudah nih untuk menstabilin, akan lebih nyaman untuk menstabilkan diri. Dan terus juga dan pengintegrasian itu pun juga membutuhkan energi juga kayak gitu. Jadi ketika memiliki sensorik yang baik itu juga membuat energinya akan lebih panjang kayak gitu. Nah ketika dia energi sensoriknya lebih panjang, otomatis dia akan lebih banyak waktu untuk mengintegrasikan sensorik tersebut, dan ketika dia punya banyak waktu, otomatis dia akan bisa lebih banyak untuk belajar kayak gitu, belajar jalan seperti itu tadi kayak gitu ya, kayak gitu sih. Aku jadi kebayang sih kalau yang tadi kayak contoh berjalan atau misalnya sepak bola, bisa berjalan dalam sepak bola, integrasi itu berkaitan kayak nggak mungkin kita cuman fokus di melihat doang, terus kaki nggak bisa ngerasain ada batu atau yang mengatakan bahwa ini udah tanahnya lembek, terus jadi kita harusnya sih bisa bikin keseimbangan supaya kita nggak jatuh ketika berjalan, atau misalkan ketika berjalan terus kita pasti juga menggunakan ya koreksi kalau salah, menggunakan pendengaran supaya kalau misalnya fokus di penglihatan doang, ya bisa aja nanti jadi nggak dengar suara orang yang lagi nabrak, ada orang dari samping terus malah ada dinabrak. Jadi kayak itu ya, maksudnya pentingnya integrasi, bahwa jangan fokus cuma di satu panca indera atau satu sensori doang, tapi pentingnya integrasi yang lain. Menjadi pertanyaan berikutnya, jadi mulai agak kebayang sih. Jadi ketika misalkan anak yang soal misalkan berhitung, berarti kalau misalkan dia rata-rata sebenarnya anak kesulitan akhirnya bisa berhitung itu kalau dari sisi sensori itu sendiri gimana? Misalnya sisa sulit untuk kayak menghafal 1 sampai 10, sulit juga kayak menjumlahkan benda kayak gitu, atau ada menyebut warna, menyebut warna. Lebih ke nyebrang ke ini kan, maksudnya kemampuan dia dari segi kognitif maksudnya ya, akhirnya outputnya. Gitu. Ya. Istilahnya tadi ya, maksudnya kenapa dia menjadi sulit gitu kan ya, jadi sulit untuk berhitung, sulit untuk melabel suatu warna seperti itu. Ya misalnya kita anggaplah ada anak umur 3 tahun seperti itu, atau anak umur 4 tahun deh ya, 4 tahun misalkan, dia tidak memiliki sensorik yang baik kayak gitu. Dia tidak memiliki sensorik yang baik, misalkan secara itu tadi keseimbangannya kurang baik, sensorik geraknya kurang baik, otomatis kan pertama yang dirasakan dia akan nggak betah tuh untuk duduk lama-lama kayak gitu. Kayak dia nggak betah duduk lama-lama, otomatis dia akan secara visual pun juga akan nggak betah juga tuh untuk menggunakan visualnya dia kayak gitu, dan akan nggak betah juga tuh untuk menggunakan pendengarannya dia juga kayak gitu. Karena kan dia ketika melihat sesuatu kan dia harus banyak menggerakkan kepalanya kayak gitu. Nah ketika energi udah habis ya otomatis dia udah capek untuk menggerakkan kepalanya, otomatis secara
visual juga akan mempengaruhi juga. By the way, pergerakan kepala itu juga dipengaruhi oleh si keseimbangan itu juga gitu. Nah ketika ketika itu tadi ketika energi sensoriknya habis kayak gitu, ketika tadi dia udah gak nyaman duduk lama, otomatis akan mempengaruhi ke si energi kognitifnya dia, energi pembelajaran dia kayak gitu. Sehingga jadi kayak untuk untuk mengidentifikasi sesuatu tuh harus menghafal sesuatu tuh udah keburu capek duluan gitu, alias atensinya udah hilang itu tadi kayak gitu. Jadinya dan sedangkan kan untuk kayak angka-angka itu kan dia bentuknya kan simbol-simbol yang seperti itu, dan apalagi kalau kayak warna kayak gitu kan, kalau warna kan istilahnya dia ada misalnya kita menggunakan warna biru kayak gitu, sedangkan biru ada banyak macam gitu, ada biru muda, biru tua kayak gitu. Kompleks spektrumnya bercabang. Jadi maksudnya yang dibilang kayak ya mungkin adalah orang yang bilang mungkin kayak bisa gitu doang nggak bisa. Nah maksudnya ya gitu doangnya kita mesti lihat dulu nih lebih dalam nih kayak gitu. Misalkan si anak ini sensoriknya aja bermasalah kayak gitu, akan berat juga nantinya dia untuk si energi kognitifnya itu untuk belajar kayak gitu, seperti itu. Ya kayak gitu sih. Jadi ya kita harus memperhatikan juga kayak gitu. Dan istilahnya ya mungkin gitu ya, mungkin ada orang yang mungkin yang bilang anak saya dari dulu dia belajar melulu kayak gitu, tapi dia bisa pinter-pinter aja, dia masa kecilnya nggak ada main-main. Mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Pertama bisa jadi justru ketika masa kecil dia itu banyak bermain, memenuhi sensoriknya, pas masa tuanya nanti dia pas masa sekolahnya gitu dia akan lebih pintar dari itu kayak gitu. Jadi kebetulan sebenarnya otak dia itu emang pintar sekali gitu. Jadi dengan atensi yang pendek aja dia tuh bisa menyerap informasi itu gitu. Jadi attention span dia misalkan ya anggapnya dia jelek gitu, tulis kayak gitu. Tapi karena dia pintar dia bisa menyerap banyak gitu. Nah kalau dia itu attention span-nya baik, sensoriknya baik kayak gitu, kemungkinan besar dia akan jauh lebih pede, jauh lebih pintar, jauh lebih utamanya sih jauh lebih nyaman lah untuk menjalankan hidup kayak gitu. Agak jauh sedikit gitu, karena ketika si sensorik itu dia nggak nyaman, otomatis kayak kayak bersosial, kayak belajar, kayak pokoknya hal-hal yang menjadi aktivitas keseharian itu menjadi sangat melelahkan. Karena itu tadi sih, karena energi sensoriknya itu yang pendek. Kenapa energi sensorik pendek? Karena jarang dilatih waktu pengalaman muda kecilnya kayak gitu. Iya gitu, bener nih, itu udah jelas banget sebenarnya sih. Cuman memang intinya sih secara dasar tadi kita bilang semua hidup dalam hidup itu kan pasti punya sebab dan akibat. Jadi misalkan ya mungkin yang tadi dibilang argumentasi orang tua kan stigma seperti itu. Anak saya bisa kok, sudah pintar, misalkan udah diajarin dari kecil, udah bisa ini bisa itu. Cuma terkadang dia kan mempengaruhi hal yang lain tuh ya mungkin di masa yang akan datang ya, tadi masalah sosialisasi atau apa. Nah terkadang ketika kita sudah telat menyadari itu tuh baru akhirnya istilahnya tuh baru menyalahkan situasi dan apa yang udah dibentuk gitu. Padahal sebenarnya ya yang saya bilang kan, makanya setiap perkembangan sensorik itu memang harus dilihat lagi dari golden age-nya dia, apa yang harus dia capai, apa yang harus dia lakukan. Makanya SI itu juga tadi kenapa bisa berkaitan dengan sosial, bisa berkaitan dengan kognitif, karena memang dari aspek dasar itu tuh nantinya tuh akan mendasari banyak hal ya, kayak tadi dari mata, dari tubuh kita yang bisa lebih punya rentang atensi lebih panjang tuh nanti akan bisa lebih menguatkan kita untuk beraktivitas, untuk bermain. Otomatis apa yang kita serap dari secara visual dan auditori itu akan lebih mudah terserap karena kita punya banyak punya banyak tenaga untuk kita melakukan hal tersebut seperti itu kan. Jadi pengalaman yang diterima tuh akhirnya tidak jadi hal yang
mentah gitu untuk diri kita. Makanya untuk itu memang bermain yang tadi aku bilang di awal itu memang punya peran yang sangat penting gitu untuk anak. Makanya sebenarnya kita nggak nyalain juga gitu, terkadang boleh belajar mungkin tapi pada on track-nya mana yang anak-anak ini tuh harus pelajari di usia tersebut itu ya sebenarnya nggak masalah selama tidak yang menekan terlalu banyak untuk anak tersebut tuh bisa mencapai target yang mungkin belum pada usianya seperti itu. Karena kan terkadang yang tadi dibilang ya mungkin ada anak yang sudah terlahir secara genetis mungkin punya otak yang mungkin lebih pesat perkembangannya, bisa menyampaikan informasi yang lebih gampang, tapi terkadang kan nggak semuanya bisa seperti itu gitu. Jadi pencapaian itu tuh harus bisa dinilai juga dari segi mana anak. Nah makanya kan ya kalau dari kita kayak gitu nih Om ya, makanya harus bener-bener aware banget memang dari perkembangan anak itu dari lahir sampai setiap pertumbuhan tahun itu gimana gitu. Karena yang terkadang terjadi tuh kita nganggapnya bahwa ya udah gitu biasa aja, bahkan sampai kayak hal-hal kecil ya ini sering terjadi mungkin ya, kayak kita ngelihat anak umur 3 tahun ngomongnya cadel, misalnya ngomong cadel. Tapi kalau menurut orang enggak kok, itu biasa aja, emang ada yang cadel emang ada yang enggak, padahal enggak. Mungkin bisa jadi ada tadi tuh pencapaian sensorik yang enggak terkejar di usia berapa tahun, akhirnya mempengaruhi kemampuan motorik dia, terutama di area oral ya, di area ya tadi ya lidah, gigi atau apanya gitu, akhirnya membuat si anak itu tuh cadel gitu. Nah itu yang sebenarnya masih banyak sekali sih sebenarnya, nggak itu aja stigma yang sebenarnya menjadi bentuk defensif orang tua tuh terhadap kesadaran dia terhadap perkembangan anak gitu sih. Terus sekarang kan suka ada stigma gini ya, misalnya kayak anak tuh kok ini anak malas banget sih belajar kayak gitu, dari tadi cuma main handphone aja gitu, atau nonton TV aja, tidur aja, atau baca komik aja misalnya kayak gitu. Nah jadi menurutku ini ada informasi menurutku yang krusial sih. Jadi sebenarnya energi itu sebenarnya ada banyak gitu. Jadi pertama ada energi kimia, ada energi mekanik, ada energi biomekanik, ada energi sensorik, ada energi kognitif, energi sosial. Jadi sebenarnya energi itu ada banyak. Nah utamanya energi kimia nih. Jadi energi kimia tuh kayak kita makan, kita tidur. Jadi kimia di tubuh itu terpenuhi lah gitu kebutuhannya. Nah jadi larilah ke si mekanik kayak gitu. Jadi dia bisa bergerak kayak gitu. Lalu ke biomekanik itu dia bisa mengkoordinasikan berbagai aspek kayak gitu. Habis nanti lari lagi nih ke energi sensorik itu tadi yang udah kita bahas, yang perlu kita panjangin, itu mengintegrasikan antar sensorik itu tadi, kayak seperti mata, telinga, diintegrasikan bareng-bareng gitu. Jadi ketika kita terlalu sering menggunakan sensorik, itu lama-lama dia energi akan habis. Sama contohnya seperti kita kayak kelamaan mendengarkan lagu atau kelamaan nonton TV, kita kan kayak ada merasa lelah gitu ya. Nah itu sebenarnya efek dari contoh kehabisan energi dari si orang dewasa kayak gitu. Habis itu dari energi sensorik ini dia mengolah lagi ke si energi energi kognitif, energi sosial seperti itu. Jadi maksudnya itu juga salah satunya nih penyebab kenapa si anak ini kelihatannya malas gitu buat belajar. Dia main handphone aja misalnya. Nah bisa jadi dia secara energi mekanik, energi otot itu dia masih ada kayak gitu, tapi dia melakukan menonton TV, menonton handphone itu sebagai bentuk peregulasian dari energi sensorik itu kayak gitu. Dan misalkan dia belum makan, itu pun nanti juga akan mempengaruhi juga dia larinya ke si energi sensorik juga seperti itu. Kalau misalkan kita bahas di luar dari sisi perilaku ya kayak gitu, ya walaupun memang pada akhirnya nanti akan lari ke perilaku juga, cuman beda cerita ketika dia memiliki perilaku negatif lain yang mungkin lebih jago. Iya. Itu akhirnya kita lupa buat kita lupa buat bertanya juga. Aku kebayangnya jadi masuk akalnya ini kok kalau nonton aja bisa ada tenaganya, tapi kalau suruh belajar aja nggak mau ya. Nggak mau. Karena memang dia gunain energi yang berbeda ya, maksudnya dalam artian kesitunya ya. Apalagi anak itu anak berkebutuhan khusus.
dalam artian di sini pokoknya anak yang memiliki masalah sensorik yang istilahnya dia masih yang di fase modulasi lah kita ya kalau kita bicaranya ya. Jadi di fase yang mengenal. Dia masih belum itu ya, masih kontak mata masih jarang. Dia masih diperkutat di sisi sensorik aja kayak gitu. Nah, anak autis, anak ASD itu tuh dia berfokus itu pada fisiologisnya dia gitu. Jadi dia belum walaupun dia belum belum bisa untuk berpikir abstrak, tapi dia amat sangat bisa merasakan fisiologis dari tubuhnya. Nah, jadi hampir pasti apa yang dilakukan itu ya hasil dari fisiologis yang dia rasakan. Penolakan pembelajaran, menghindar kemungkinan besar tuh emang hasil dari energi yang kurang itu tadi. Seperti itu. Bisa dibilang jadi kayak anak ya, apalagi anak kebutuhan khusus atau anak pada umumnya, bukan karena dia nggak mau belajar, tapi karena ketidakmampuan tubuhnya untuk mengikuti pelajaran yang disediakan, karena itu membutuhkan sebuah keterampilan panca indera yang mumpuni, yang kelihatannya kita sepele karena ya kita nggak ada masalah sensori atau masalah penginderaan kayak gitu. Tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ada anak yang beberapa hal yang lainnya, dia punya masalah di situ dan sehingga jadi sulit untuk belajar kayak gitu. Aku masuk ke poin Afi sih tadi yang soal seringkali kan memang cuman main-main doang, apa nih belajarnya kayak gitu. Tapi dirimu bilang tadi bahwa bermain itu membantu anak untuk persiapan belajar dalam hal mungkin belajar akademik kayak gitu. Jadi kayak memang seandainya dari sebuah permainan itu emang apa sih yang dilihat dari sebuah permainan itu bisa mungkin diintegrasikan atau bisa jadi sebuah bahan dasar menjadi pembelajaran menjadi lebih baik dari sisi mananya? Padahal kan cuma main-main, lari-lari, main bola, main petak umpet, lompat atau main segala macamnya lah. Oke, sebenarnya banyak banget Om. Jadi kan kita main itu kan juga ngelibatin koordinasi secara keseluruhan kan. Kita ngambil dari segi awam aja. Misalkan contoh, kita mungkin kenal yang namanya olahraga, ya kan. Olahraga itu kan ada beberapa tipe ya. Salah satunya ada kardio kan. Kardio itu emang yang lebih contoh kayak lari, sepedahan yang istilahnya emang lebih meningkatkan stamina tubuh, ya ketahanan tubuh secara fisik gitu. Nah, dengan kita bermain kan salah satunya juga mengintegrasikan gerak kita, visual segala macam yang tadi yang Om bilang kan. Itu untuk kita salah satunya adalah mengumpulkan energi sensorik kita gitu dalam bermain. Nanti kan banyak yang dipelajari juga kan dari kita melihat teman, terus dapatin pengalaman, contoh ya dengan kita nantinya entah jatuh atau berhasil, kalah misalkan dalam bermain ya. Terus misalnya juga tidak direspon atau disambut dengan teman seperti itu, nantinya akan menjadi itu tadi informasi-informasi yang akan diterima dari rangsangan sensorik itu nanti akan menjadi pengalaman dia yang utuh yang nanti akan mengembangkan diri dia gitu sih secara basic sebenarnya. Makanya ya dengan dia berlari itu kan juga melatih segi kemampuan motorik juga. Makanya sensorik ini tuh sebenarnya menjadi dasar yang utuh yang nantinya tuh akan mengakar meningkatkan area-area lain tadi disinggung juga, sosial, kognitif, motorik. Nah itu tuh semuanya tuh juga merupakan salah satu produk yang dikembangkan ketika sensorik tersebut itu matang gitu. Jadi ketika kita kayak tadi misalkan keseimbangan kita bagus, otomatis maka secara motorik kita dari segi badan ya, postur pasti akan kelihatan lebih bagus kan, akan lebih tegap untuk bermain yang mungkin ngelibatin banyak gerak yang ekstrim kayak main bola, main basket, itu tubuh kita akan lebih kokoh gitu untuk beberapa tantangan. Contoh gampang juga begini, ketika kita sedang mengendarai mobil atau kita orang dewasa kan, jadi ya sensor itu nantinya akan mempengaruhi sekali gitu ya. Tadi kan dari musik, terus dari apa tadi Om Pak? Musik sama apa sih tadi tuh ya? Nonton TV. Itu kan sama ya. Kita jangankan kita yang diem aja di mobil gitu ya. Kita nggak nyupir, kita pasti akan ngerasa banyak kan kasusnya yang mabok, yang mual seperti itu. Itu kan karena ya tadi basic si sensorik keseimbangannya mungkin belum baik. Jadi ketika dia si kepalanya ini mendapatkan tekanan yang besar dari sisi mobil itu kan memang cukup menekan kan dan tertutup gitu. Jadi otomatis kita kan akan lebih susah untuk kita mengontrol banyak gerakan kepala. Dan sedangkan ketika kita di mobil itu bukan kita yang bergerak, bendanya yang bergerak. Jadi kita tuh selalu dapetin pergerakan yang tiba-tiba, otomatis kan makin lama energi kita habis.
Nah dari main yang tadi itu, ketika peningkatan endurance-nya dia naik, ketika tubuhnya tuh udah mendapatkan banyak pengalaman, ya mungkin ya dengan main apa aja ya anak-anak kan nih biasanya apa sih ya, main lari ya, petak umpet, itu semua kan memang condong akhirnya akan kita lihat bahwa mengacu pada motorik atau gerak. Tapi kan hal-hal kecil lainnya juga mempengaruhi. Contoh ketika kita main petak umpet, kita dapetin peran, siapa yang jaga, itu juga nanti kan akan mengacu ke kognitif juga kan. Oh kalau aku yang jaga aku harus apa, oh aku harus mencari si A, si B, si C, kalau si A ketemu aku harus apa, itu kayak gitu. Dari segi sosial ketika kita kalah kita harus apa ya, kita harus ngomong, oh ya udah aku jaga deh gantian, kayak gitu. Jadi semuanya itu sangat-sangat penting gitu. Jadi main yang tadi dimaksud dari ya mungkin hanya sekedar kecil yang mungkin buat sebagian orang tua, sebenarnya tuh sangat berpengaruh sekali. Makanya tadi aku bilang kan ada istilahnya iklan, nih aku ngambil gambarnya ada iklan kan, salah satu iklan tuh dari brand apa yang ngomong gini, kotor itu baik, betul. Karena dengan kita main itu kita kok Royco ya, iklan Royco. Bukan. Genso. Bisa dari mana? Bisa aja. Ya itulah pokoknya. Itu dari iklan produk seperti itu aja tuh sebenarnya udah ngasih gambaran gitu. Maksudnya dengan anak bermain itu tuh akan lebih banyak dapetin hal yang kadang kita tuh nggak sadari seperti itu. Nah makanya di sini mainnya tuh main seperti apa dulu yang harus kita lihat ya kan. Kalau misalkan cuman main gadget mungkin diem nonton, ya nanti yang informasi yang dia dapat itu ya mungkin lebih dari segi apa yang dia lihat aja kan. Sedangkan yang tadi kita bahas di awal itu tubuh tuh butuh integrasi yang lebih luas. Makanya ya kita nih terkadang ya orang-orang yang dewasa kan sama tuh sebenarnya. Banyak kan kegiatan tapi kok tetap aja bisa aja tuh ngerasa capek, energinya begini karena ya kan kita juga harus sadari bahwa yang tadi ya manusia itu pada akhirnya akan punya limitasi kemampuan mungkin dari segi ketahanan dalam hal-hal tertentu gitu loh. Nah itu yang terjadi, bukan berarti pada akhirnya ketika anak itu nggak bisa kita harus just bahwa dia tuh begini buruk atau nggak bisa. Nah yang perlu yang kita lihat itu adalah kenapa nggak bisa seperti itu. Nah hal itulah nantinya tuh yang tadi ditarik lagi gitu, apa yang sebenarnya masih kurang dari segi pengalaman sebelumnya gitu, dari usia-usia dia sebelumnya. Makanya ya stigma seperti itu kan memang ya condong pada yang mungkin lebih awam ya Om gitu. Tapi intinya sih sangat-sangat berpengaruh sekali sih, dan dilihat kembali apa yang dimainkan gitu. Pokoknya aku mau nambahin sih, jadi pokoknya intinya tuh sensorik itu cara untuk mengembangkannya adalah melakukan hal-hal permainan-permainan yang menyenangkan bagi dia seperti itu. Jadi ketika yang menyenangkan itu adalah ketika dia memunculkan preferensi-preferensinya dia kayak gitu. Jadi ketika dia memunculkan preferensi sensoriknya, nah itu bagus untuk penstimulasian si anak, bagus untuk mengembangkan si sensoriknya. Jadi kayak contoh kayak misalnya tadi preferensi sensorik dia yaitu main bola kayak gitu. Nah ketika dia main bola itu kan dia senang berlari gitu. Berlari kan berarti dia ada berlari membawa bola. Berarti kan di situ dia ada kesenangan untuk menyeimbangkan tubuhnya dia, kesenangan untuk menyeimbangkan bolanya itu, kesenangan untuk menggerakkan tubuhnya, kesenangan untuk menggapai si visual dari bolanya, kesenangan untuk mendengarkan alunan bola gitu. Jadi semua kesenangan ini itu yang menstimulasi si anak, ngembangin si sensori anak tadi yang membuat attention span-nya panjang. Pun kalaupun misalkan ya misalkan mungkin kan mohon maaf ada yang bertanya kayak gitu. Terus kalau misalkan anak-anaknya suka semua, terus gimana dong cara ngembanginnya kayak gitu. Yang kita lakukan adalah kita kenali permainan-permainan mana yang anak sukai. Pertama kita cari dulu nih permainan anak kita sukai. Misalkan dia banyak yang nggak dia sukai, kita kenalkan satu-satu, kita kenalkan ini. Kita kasih tahu cara mainnya kayak gini, itu kita asik sendiri seperti itu. Nah ketika dia udah mulai berminat, nah itu baru muncul tuh preferensi misalkan
ketika udah dikenalkan itu tadi misalnya di taman bermain, misalkan di perosotan gitu, misalkan anak suka ngeluncurin mobil di atas perosotan. Nah itu tuh sebagai bentuk preferensi si anak juga tuh, preferensi visualnya dia, preferensi keseimbangan dia itu manjat tadi kayak gitu, ngeluncurin seperti itu. Dan nah itu untuk si perkembangan si sensoriknya. Dan untuk itu tadi yang udah dijelasin juga sama Lutfi kayak gitu, untuk hal-hal ini ya ada juga kognitifnya, motoriknya, persepsinya dia kayak gitu. Kalau kalau mau dijabarin ke hal lain lebih luas lagi, jadi makanya memain itu sangat penting banget, sangat berlian sekali untuk anak-anak seperti itu. Kebayang sih, jadi kayak dari permainan kan tadi udah dapetin manfaatnya bahwa itu merupakan bagian dari proses pembelajaran juga, tinggal kita nyadarinnya aja. Dan ya ini proses kita juga apa yang kita lakukan ini buat nyadarin bahwa bermain itu sesuatu pembelajaran yang kelihatannya memang seringkali karena kelihatannya anak main-main jadi kelihatannya nggak ada pembelajarannya. Betul. Dan tadi nyambung dari yang Afi bilang bahwa ya anak pasti sebenarnya ada sukanya, tinggal kita peka aja. Kayak mungkin selama ini kita ngelihat bahwa luncurin mobil itu mah bukan main, cuman kayak iseng aja, padahal tapi sebenarnya itu bagian dari permainan juga kayak gitu. Atau bahkan ada yang cuman ngetuk-ngetuk doang, atau misalkan mutar-mutar roda juga kayak gitu, dimana itu sebenarnya sebuah permainan yang kita bisa kembangkan jadi sebuah pembelajaran akademik sih. Apalagi misalnya nih ada anak autis misalnya berkebutuhan khusus kayak gitu, dia misalkan suka memain-mainkan gantungan kunci, digoyang-goyangin kayak gitu, atau dia suka ngetuk-ngetuk kayu atau pukul-pukul besi atau galon segala macam. Justru itu sebenarnya peluang yang menurut saya itu amat sangat berharga sekali sih kalau misalkan dia yang munculin itu gitu. Jadi itu sebenarnya preferensi yang muncul itu sebenarnya peluang banget bagi kita. Karena kan artinya dia itu mulai ada preferensi di sensori pendengaran. Betul. Yang dimana ketika dia itu berada di preferensi sensori pendengaran itu tahap yang cukup jauh untuk digapai gitu. Karena kan kayak paling awal yang dasar itu kan sensori keseimbangan, sensori gerak, sensori sentuh. Nah biasanya sih anak-anak autis ini biasanya dia berada di masalah di area-area ini nih. Ketika emang dia punya problem besar kayak gitu. Nah ketika dia udah di sensorik pendengaran, dia udah mulai mukul seperti itu. Nah itu dia mengembangkan si sensorik pendengarannya, dia ngembangin kenyamanan dari pendengarannya, dia ngembangin pendiskriminasiannya atau membedakan akan suatu stimulasi. Ketika kita stimulasi di situ, itu nanti akan melatih si sensori pendengaran itu dekat dengan si sensori komunikasi kayak gitu, yang membuat nanti ketika kita latih dari sensori pendengaran itu, dia biasanya nanti akan lebih mudah untuk merespon rangsang suara, omongan orang, karena kan emang omongan itu kan bentuknya kan suara kayak gitu. Jadi itu yang membuat dia menjadi lebih merespon gitu ketika ketika kita bicara seperti itu. Nah, tapi kan mungkin kan kayak tapi nanti dia kalau dibiarin dia akan kayak gitu-gitu terus nih, mainan kunci doang gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memvariasikan cara dia bermain itu gitu. Jadi itu tadi kayak misalnya preferensinya gantungan kunci kayak gitu. Kita tambahin tuh dengan alat-alat musik yang lain kayak gitu misalnya, atau kita ikutan bisa juga kita ikutan main juga pukul-pukul kayak gitu. Nanti biasanya anak akan munculin preferensi suara lainnya gitu. Nah, ketika dia udah munculin preferensi suara lainnya, akan lebih bagus lagi tuh nanti untuk dia merespon terhadap suara atau komunikasi terhadap kayak gitu. Aku masuk kalian jadi kayak jangan masuk langsung ke akademik, kayak misalnya ini angka 1, ini angka 2, dengerin, ini angka 3. Padahal untuk dia dengerin suara yang cara ngomong aja, dia masih kayak merasa terganggu dengan suara orang kayak gitu. Betul. Jadi kayak justru harus dilihat hal preferensi yang itu yang mendasar buat dia, jangan buru-buru ke akademiknya. Jadi perkuat kemampuan dia itu mengindrakan sesuatu. Dia udah mulai suka, terus gimana kita kayak tadi diidentikan bahwa
musik terus ada suara orang, dan akademik itu kan berkaitan dengan orang kan, dia harus nyaman dengan bagaimana suara orang tuanya atau suara gurunya sehingga dia akan jauh lebih siap untuk menerima pembelajaran akademik kayak gitu. Kurang lebih Karita gimana? Maaf ya, aku tambahin dikit. Jadi yang dirasakan oleh anak autis yang dia itu punya masalah, salah satunya di sensorik pendengaran, itu seperti kita lagi buka Mozilla Firefox tapi kita buka YouTube, buka Spotify, buka Facebook, buka Twitter, dan semua itu ada suaranya semua. Jadi dia nggak bisa tuh ngebedain mana suara yang menurut dia itu penting bagi dia, kayak gitu, dan mana yang harus diabaikan juga, kayak gitu. Jadi kalau bisa digambarkan gitu ya, jadi ketika misalkan orang tua manggil anak ini gitu, Joni, kamu dipanggil nggak nengok-nengok ya, kamu apalah kayak gitu ya. Ya sebenarnya yang dia rasakan tuh kayak Joni, ada suara-suara lain yang dia dengar. Jadi kenapa dia itu ketika dipanggil 3 kali baru dia nengok kayak gitu, Joni, kayak dia manggil Joni, oh iya dia manggil, terus misalkan dia nyamai bersebentar, ini kayak gitu lagi. Jadi makanya kenapa kita kalau misalnya ngomong sama anak autis, kita perlu untuk menggunakan kata yang sederhana dan tegas, karena itu tadi, karena suara-suara yang Joni, dia akan lebih bisa terlihat gitu, lebih bisa terdengar si yang pemanggilan kata atau bicara dengan si anak ASD itu tadi gitu. Nah, ada tanggapan Lutfi? Jelas sih, intinya sih sama. Memang ya permasalahan seperti itu tuh kadang kita nganggapnya tuh ya itu ya yang tadi kita kembali ke awal lagi gitu, masalah kurang fokus segala macam, terus kayak dipanggil terus nggak ngerespon tuh dianggapnya kayak misalkan ya memang dari kadang ya kelakuan anak yang memang cuek gitu, nggak mau. Terkadang padahal ya bisa jadi memang seperti itu. Kadang memang nggak harus anak ASD aja sih, ada juga beberapa memang ada kondisi tertentu yang memang yang tadi mungkin dari kecil dia kurang nih dari segi pengalaman main, dari segi apa yang dia bentuk tuh kurang. Jadi terkadang tuh ketika kita berikan satu treatment atau satu respon kayak tadi kita panggil apa tuh kayak dia cuek, dia nggak ngerespon. Nah itu tuh juga salah satu hal yang enggak melulu tentang kayak itu aja. Makanya yang tadi ku bilang, memang stigma yang muncul terjadi itu adalah bahwa memang kalau nakal dipanggil tuh emang dianya aja bandel, emang dia aja nakal, emang dianya aja nggak sopan kayak gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali faktor yang dibentuk itu. Makanya ada istilah seperti ini kan, mungkin ku memperkuat aja sih yang Pak Mafi bilang ya. Kenapa orang kampung itu badannya lebih sehat, lebih bugar, lebih lebih kokoh, padahal kurus-kurus, lebih bersosial juga lebih mantap gitu, padahal kurus badannya, mungkin nggak kayak kita orang kota yang terpenuhi secara gizi segala macam, tapi dari aspek-aspek yang lainnya tuh dia lebih mantap, lebih kreatif, lebih lebih itu ya kan, karena memang dari apa yang dibentuk mereka di sana itu lebih banyak dibanding apa yang kita terima di sini. Kita di sini ya mungkin sekarang apalagi ditambah di zaman sekarang ya, anak-anak itu preferensi mainnya udah cukup gadget, game, apalagi YouTube tadi ya, kayak Spotify, TikTok kayak gitu. Itu kan something yang sebenarnya justru mengurangi pengalaman-pengalaman yang harusnya anak itu kejar gitu. Bahkan ya hal-hal kita sering lihat mungkin sekarang banyak anak-anak yang udah punya banyak perilaku yang condong seperti anak dewasa padahal belum sesuai pada umurnya. Nah, itulah yang terjadi ketika memang si anak tersebut itu melangkahi apa yang seharusnya tuh dikejar gitu. Dan ketika dia udah memiliki perasaan itu tapi tidak dibentuk dari perkembangan yang sebelumnya, maka saat proses berjalan itu dia tidak sepenuhnya paham. Jadi hanya apa yang dia lihat, kayaknya bagus nih, misalkan main game seru, asik, tapi kan maksudnya ya aspek itu tuh hanya mengembangkan saat itu aja gitu. Tapi nantinya nih, contoh gini, aku ngambil gampang aja. Aku punya salah satu teman tuh punya adik. Jadi kayak itu tuh dia lahir tuh di masa perayaan pandemi lah, 2019. Berarti kan kalau sekarang 2024 berarti udah hitungannya udah 5 tahun ya. Nah, pandemi itu kan sebenarnya udah bener-bener mengurung kita untuk beraktivitas dan banyak ya. Otomatis kan yang tadi harusnya kita bahas masalah sensorik itu udah pasti sulit untuk didapat gitu. Ketika semua yang bisa anak-anak lakukan itu tuh jadi terhambat. Nah,
akhirnya dia dapat tuh paparan. Kan ya orang tua ketika udah nggak ada apa-apa strateginya apa sih? Udah nih handphone aja, nonton YouTube nih, nonton walaupun tayangan anak-anak. Cuma kan ya namanya anak makin lama ya gitu ya. Kita kan manusia pasti akan selalu merespon tantangan. Kita udah bisa kayak gini, pasti kita akan ada kecenderungan untuk mencoba. Ini bisa nggak sih kayak gitu? Apalagi ya anak-anak kan tipe seperti itu ya. Memang pola mainnya tuh masih yang trial dan error. Makanya kita sebagai orang dewasa itu di sini perannya adalah yang mengarahkan. Makanya tadi yang Om Afi bilang itu, kita justru jangan menjudge anak kok mainnya gini-gini aja. Justru kita harus ngarahin, bisa lo mainnya begini, kasihlah frekuensi yang baru. Kalau misalkan dari main lonceng itu bisa jadi apa? Misalkan bisa jadi ya tadi divariasikan dengan musik. Kalau misalkan kayak contoh kayak main bola cuma taunya cuma diputar-putar, ya ajarin caranya dorong, ya ajarin caranya mindahin bola. Jadi istilahnya disitulah pola yang harus kita bentuk. Nah yang terjadi pada anak yang tadi ku bilang itu, karena dia nggak dapetin apa-apa, hanya dapetin gadget seperti itu. Jadi yang dia pahami atau yang dia lihat itu ya hanya apa yang dia saksikan. Jadi secara aspek yang lainnya tuh, sosialnya, motoriknya itu semua bermasalah. Kalau misalkan belajar di sekolah gampang bukan sekolah, kayak lagi main misalkan sama temennya tuh jadi sebentar-sebentar tuh udah capek, udah pulang. Terus misalnya juga kayak harus ngobrol sama temen yang lama, harus main yang rame-rame itu biasanya udah menarik diri, udah nggak mau. Ya istilahnya sih sebenarnya makanya yang di sini ditargetin itu, jadi kita nggak bisa ngejudge anak aja. Memang semuanya ini kita kaitkan perkembangan, semua elemen itu terlibat itu penting. Orang tua, ya dari teman, anak, lalu juga dari segi lingkungan, semuanya itu tuh amat sangat mempengaruhi. Makanya yang aku bilang tadi, kenapa stigma tersebut muncul itu karena ya istilahnya ketidakpahamannya gitu. Ya intinya sih sebenarnya semuanya itu harus benar-benar dipahami betul-betul gitu. Maksudnya dengan nanti semoga sih ya video ini ada, atau ya mungkin udah ada video-video lain, mungkin lebih bisa memberikan awareness juga gitu, bahwa kita nggak bisa ya menjudge. Kadang kan juga ya mungkin untuk kasus-kasus anak ASD atau anak-anak ADHD gitu ya, mungkin lari-lari, kadang ya orang tua yang lihat kan kayak apa sih, udah berhenti gitu, istirahat gitu ya. Ya kita kan juga harus bisa melihat gitu situasi dan kondisinya berbeda, yang nggak bisa. Justru ya kita yang harus bisa memvariasikan itu, gimana caranya anak itu bisa ngeluarin energi yang lebih banyak tanpa harus tuh gerak yang kelihatan kita tuh kayaknya berbahaya, yang abstrak. Nah itulah permainan-permainan tadi yang harusnya bisa kita kasih frekuensinya ke anak. Jadi ya biar anak tuh bisa lebih mengenal, tapi ya dengan cara yang mungkin tidak membahayakan, yang yang seperti itu sih, kayak gitu Om intinya. Aku pernah baca komen zaman Firaun kagak ada tuh sensorikan kayak gitu. Zaman Firaun ada nggak Gojek? Zaman Firaun ada nggak GoFood? Ada nggak Shopee? Kayak gitu. Zaman dulu orang jalan dari ujung ke ujung, dorong batu. Nah itu sebagai bentuk stimulasi sensori. Betul. Gitu. Kalau di sini kan untuk zaman sekarang kita pergi semua ada Gojek, bahkan bukan kendaraan sendiri lagi loh, udah ada Gojek, ada yang nyupirin, makan even kayak keluar doang kan udah ada GoFood kayak gitu. Jadi hal-hal yang menstimulasi itu udah benar-benar yang bisa dibilang emang harus dilakukan gitu, ya. Harus dilakukan baru kita bisa ke stimulasi. Kalau zaman dulu memang bisa dibilang otomatis kayak gitu terstimulasi. Nggak perlu makanya mungkin zaman dulu ya belum ada kebutuhan untuk mengenal sensori, karena tanpa mereka sadari mereka udah melakukannya setiap harinya. Betul. Aku jadi kebayang itunya sih, maksudnya tadi yang nyambungin lagi bahwa permainan itu jangan sampai soal gadget. Kenapa? Karena lebih fokusnya adalah kita cuma menerima informasi nih. Tapi kalau permainan yang sifatnya berlari, main sepak bola itu kan kita harus mengolah informasi. Oh ada bola di kakiku, aku harus apain bola ini. Sedangkan kalau misalkan kita cuma gadget, oh ada yang jago juggling nih, ada yang jago, bisa ngegolin. Cuman kita cuman fokusnya menerima informasi, otomatis otak kita nggak terangsang untuk entah bergerak atau berpikir. Kita cuma bisa menerima informasi, sehingga ketika misalkan melakukan sebuah tantangan, misalkan ada harus diselesaikan, misal ketika bermain bola, karena biasanya cuma menerima informasi malah jadi bingung, kelabakan, karena nggak terbiasa untuk mengolah informasi atau berpikir aktif lah kayak gitu. Kalau aku nganggapnya, kenapa ya itu sih, maka ya oke, bersama-sama bermain, tapi bermainnya harus bermain yang sebenarnya kalau mungkin open play ya, maksudnya yang melibatkan
melibatkan anak-anak itu harus berpikir aktif juga, nggak sekedar cuman yang main gadget nonton atau main Mobile Legends yang memang menggerakkan tapi ya pengalamannya lebih terbatas, lebih minim. Memperkuat koordinasi jempol dan mata. Ya tapi kan biasanya efek sampingnya lebih besar ya, maksudnya itu sih. Iya. Maksudnya ya intinya sih hal-hal kecil tuh jangan pernah dianggap remeh. Kadang-kadang tuh ya kayak ngeliat anak-anak cuma main-main doang, ya udahlah, yang penting anak seneng. Padahal kadang kesenangan itu tuh kita nggak tahu apa yang dia dapatkan gitu. Tapi jangan salah juga nih. Jadi sensorik pun juga bisa mundur juga ketika dia dipaksa ke hal-hal yang nggak dia sukai kayak gitu. Nah itu juga bisa memunculkan trauma yang akhirnya nanti membuat sensoriknya menjadi mundur gitu. Jadi apa yang membuat senang itu membuat dia mengembangkan, apa yang membuat dia gak nyaman. Ya mungkin kalau nggak nyaman ya mungkin masih oke lah, tapi kalau kayak udah yang nggak bisa ya, dibikin stres, bikin nangis berkelanjutan, itu bisa bikin cek jadi mundur kayak gitu. Jadi dia nyaman dengan suatu sentuhan tekstur tertentu, ketika diberi asosiasi yang negatif dia akan membuat hal itu menjadi negatif kayak gitu. Jadi intinya sih kalau misalnya ingin mengenali ke suatu stimulasi yang baru yang mungkin dia kenali kayak gitu, kita latih sampai batas ambang stres yang dia bisa tenangin kayak gitu. Jadi misalkan dia hanya bisa menenangin regulasinya sampai terus kayak beberapa menit aja dia udah bisa ngeregulasi diri, dia udah bisa main sendiri kayak gitu. Nah itu artinya ambang batas sampai situ doang. Tapi ketika dia udah keluar air mata, bubuk, dia meltdown, habis itu dia susah untuk ditenangkan, mungkin berlanjut hingga 10 menit, 20 menit ke depan atau bahkan hingga nanti tidur. Nah itu artinya melewati batasnya kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai kita anggap bahwa ini seharusnya anak bermain, ayo naik perosotan, tapi anaknya udah sampai guling-guling, ayo ini main ke taman, terus tapi anaknya nggak mau sampai guling-guling karena nggak mau nginjak rumput misalkan, nggak mau injak batu-batu. Jadi tetap harus ada penyesuaian juga ya, jangan-jangan itu tantangannya terlalu tinggi buat anak dan malah yang maksudnya bawa baik biar bikin stimulasi, bikin rangsangan, bikin pembelajaran yang baru malah jadi merusak apa yang sudah sendiri. Ada alurnya. Cukup oke sih dan cukup komprehensif juga sih kalau dari aku sih. Dari teman-teman ada mungkin kalimat penutup atau simpulan sendiri? Mungkin. Apa ya? Ya tadi sih ya intinya memang ketika kita sudah memutuskan mungkin untuk yaitu berkeluarga, memiliki anak tuh memang harus benar-benar punya juga gitu wawasan yang penting terkait hal ini, salah satunya sih, karena memang jangan sampai ya tadi kita sudah punya pemahaman ini tapi kita juga nggak melakukannya gitu istilahnya. Jadi kan ya sama aja gitu. Justru semoga sih dengan video ini tuh jadi peluang besar buat parents atau mungkin ya teman-teman sejawat juga yang mungkin punya struggle atau bingung ya, karena memang permasalahan sensorik ini cukup detail sekali Om sebenarnya, memang panjang lah mungkin kalau bisa ditarik ulur, karena ya semua itu bener-bener akan berpengaruh sekali sampai kita tua nantinya gitu. Nah ya untuk aku sih intinya sih dari tadi sebenarnya udah cukup banget, udah banyak ya Om Afi udah menjabarkan secara teoritis ya, mungkin secara awamnya yang gampangnya buat teman-teman mungkin biar expert juga. Lebih expert yang ini. Jadi lebih ke gambar gitu. Ya intinya sih lebih aware, terus juga harus bisa lebih peka melihat situasi dan harus bisa mengenal apa yang anak suka. Jadi jangan sampai tuh kita sia-siakan momen yang harusnya bisa dikembangkan gitu, karena perkembangan itu merupakan aspek ya kayak kita makan gitu, harus kita lakukan, harus kita capai, harus bener-bener kita kejar gitu, karena kalau kita tinggalkan itu mungkin efek sampingnya gak akan langsung terlihat, tapi di nantinya ketika dia mungkin di fase remaja, fase dewasa tuh mungkin akan mulai nampak gitu hal-hal yang kok kayaknya berbeda, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, itu tuh akan jadi lebih kelihatan. Contoh kayak ku aja nih, ku dari kecil itu udah dapetin 2 fase
tempat tinggal, satu di kota, satu di desa. Jadi waktu kecil tuh sampai umur 4 tahun tuh tinggal di kota. Jadi main tuh ya lebih main-main kecil aja sama temen gitu. Nah selama aku proses 4 tahun itu, tiba-tiba aku pindah ke kampung yang notabene teman-teman udah bisa naik sepeda, yang udah bisa main ini, main itu, udah bisa berenang. Aku nggak bisa sama sekali. Bahkan naik sepeda aja aku belajar tuh harus bisa sampai 8 tahun. Nah mungkin karena ya itu tadi, kematangan sensoriknya itu tuh nggak matang gitu. Hingga akhirnya berlanjut sampai aku dewasa nih sekarang, belajar mobil. Aku kalau disupirin mobil pasti mabuk, nggak kuat, pasti akan mual gitu. Tapi ketika di situasi ya nyupir, itu pun juga akan terganggu. Mungkin sampai nggak pusing, nggak mual, tapi akan capek setelahnya. Jadi ya itu sih, terkadang kita pun mungkin punya masalah-masalah tersebut, tapi kita nggak menyadarinya bagian mana yang bermasalah. Nah untuk itu sedari awal, sedari kita memulai ya merawat, istilahnya membantu mengembangkan kemampuan anak, ya itu tuh harus benar-benar ya nggak semata-mata hanya mengejar pada satu aspek. Jadi memang ya itu paling gampang udah gitu aja, kasih paket komplit udah main, tapi tetap kita pantau. Nanti kita juga harus bisa kasih nilai baik nilai buruknya, apa yang boleh dan nggak boleh, tetap itu harus berjalan. Tapi at least namanya permainan itu kan juga akan ada ambang batasnya. Makanya itu kita sebagai peran orang tua tuh untuk yang memberikan border tersebut gitu. Tapi bukan berarti yang menutup ya, tapi lebih ke yang menjaga alurnya ini biar nantinya yang kayak tadi Om Afi bilang itu nggak sampai berlebihan, yang ada justru malah meruntuhkan progres yang udah bertumbuh tersebut gitu sih. Afi ada ini? Kalau dari aku sih, jangan pernah lelah belajar untuk mengajar, karena seringkali ketika kita mengajari anak yang sebenarnya menurut kita benar, ada kemungkinan sebenarnya itu justru akan memperburuk kondisi anak. Kemungkinan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus-terusan untuk meng-cross check apakah yang kita lakukan itu sudah tepat atau tidak kayak gitu. Pun bahkan teori-teori istilahnya profesor-profesor terkemuka pun juga kadang juga suka salah juga kayak gitu. Maka diperlukan pembaharuan sebuah riset-riset. Jadi ya memang kita harus terus belajar untuk mengajar anak. Ya, setuju banget. Dan sebenarnya tadi di sebelum video dibuat sih, ya karena kita sesuai dengan namanya ya, saling bertumbuh dan terbiasa dengan perbedaan gagasan seperti di episode pertama. Ya itu kayak setiap profesor pun pasti bisa beda pendapat. Dan kita juga udah setting juga, bahkan Luffy juga yang bilang bakal mau jadi berbeda pendapatnya, tapi setuju juga. Kayak ngomong itu gak kepikiran. Mungkin di episode berikutnya. Tapi itu berkaitan juga sama teman-teman pendengar juga, atau penonton juga. Kalau ada beda pendapat atau punya teori yang lain, nggak apa-apa, silakan komentar. Justru di sini kita mau belajar saling bertumbuh dengan gagasan yang berbeda tuh bukan jadi sebuah pertikaian. Ya kita cari titik tengah sama-sama. Kalaupun akhirnya kita nggak sepakat, ya udah nggak apa-apa, kita agree to disagree, sepakat atau nggak sepakat ya nggak masalah, tinggal disesuaikan aja. Karena balik setiap kita pasti punya prinsip yang beda-beda, pengalaman yang berbeda, dan ya nggak harus bisa dipaksakan sama kayak kita juga kayak gitu. Bahkan sesama profesor juga bakal bisa beda pendapat kayak gitu. Profesor yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B kayak gitu. Jadi kayak teman-teman boleh ya kita diskusi bareng-bareng aja lah kayak gitu. Di kolom komen. Di kolom komentar. Juga tulis komen. Sama subscribe. Oke guys, terima kasih. Dah. Terima kasih.